Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Salam gue, salam dua pedal. Ketemu lagi bareng gue Toton Mugiono di channel YouTube gue. Jadi di kesempatan video gue kali ini gue mau ngebagiin video terkait pembelian ke berikutnya, yaitu pembelian sepeda second. Nah, menurut kalian ini worth nggak di harga 4 juta rupiah? Sepedanya itu Pacific Relicious 5. Nah, ini pembeliannya sekitar 4 jutaan lah, 4 jutaan. Menurut kalian ini worth it atau enggak dengan spesifikasi yang ada di Pacific Relicious 5 ini? Kebetulan hampir semua partnya ini masih bawaan dari pabrik, nggak ada yang di upgrade. Nah, mungkin nanti kita akan lihat kondisi si Pacific Relicious 5 di belakang gue ini seperti apa. Nah, kalian terus saksiin video kali ini. Jadi menurut kalian ini worth atau enggak, kalian bisa ketikkan di kolom komentar nantinya. Terima kasih. Salam gue, salam dua pedal. Kita saksiin part by partnya satu persatu yang digunakan si Pacific Relicious 5 ini. Oke. Nah, ini dia review part by partnya satu persatu dari si Pacific Relicious 5 ini yang dibeli seharga 4 jutaan. Kita mulai dari handlebar. Handlebarnya ini pendek, kayaknya sekitaran 680 mili atau 68 cm. Jadi lebih pendek, masih bawaan si Pacific Relicious 5. Nah, seperti ini. Oke, ya, dari Pacific juga handlebarnya. Selanjutnya kita ke hand grip. Hand gripnya dari WTB, dimana WTB ini sudah double lock. Berbahan rubber tapi seperti spons dia. Nah, ini bawaan punyanya sebelumnya, jadi mungkin sudah pernah dipakai jadinya seperti ini. Dan ini sudah double lock. Nah, kita ke bagian pengereman. Nah, mulai dari hand levernya ini masih mulus. Dari pengeremannya juga sudah menggunakan model yang terbaru, tabungnya. Nah, ini sudah hidrolik dari Shimano MT200. Untuk shifter menggunakan Deore, di mana Deore ini sudah menggunakan shifter Shimano Deore M6000. Nah, ini sudah masih ada indikator tapi tidak ada angkanya. Seperti ini. Ini juga masih bawaan pabrikan dan masih cukup mulus. Ke bagian kirinya 3 speed juga menggunakan Shimano Deore M6000. Nah, ini juga kondisinya masih cukup mulus, baik tabung, hand lever, dan juga si shifter kiri. Jadi dari bagian depan penampakannya seperti ini. Ini semua masih bawaan dari pabrikan si Pacific Relicious 5. Kita akan mulai turun ke bagian fork. Nah, oke, forknya menggunakan fork dari XCM, Santur XCM. Ini travelnya travel 100. Nah, seperti ini dengan stension 30 mili, berdiameter 30. Oke, kita masuk ke bagian wheelset dan tire. Nah, ini nih, rimsnya pakai rims yang kecil, jadi nggak terlalu lebar dari DC Pacific Relicious 5 ini. Nah, menggunakan ban dari Maxxis PES ukuran 27,5 x 2,1 atau 210. Jadi memang ini sangat ringan ketika digunakan di jalan. Bannya pun belum botak atau masih cukup bagus untuk si bannya ini. Nah, kondisinya masih seperti ini, jadi cukup layak digunakan di jalan. Forknya, oh ya guys, ini untuk fork ini sudah open lock juga, jadi bisa di lock, bisa di open. Kondisinya masih mulus untuk si fork dan rims juga tire-nya masih cukup baik.
Oke, kita ke bagian frame. Framenya sudah menggunakan teknologi terbaru dari si Pacific, yaitu model karbon seperti ini. Head tube-nya juga sudah bentuk tapered. Juga sudah inner kabel, cuma ada satu yang belum inner kabel, yaitu di bagian pengereman belakang. Ini masih di luar atau kabelnya masih ada di luar. Nah, satu kabel. Oke, selanjutnya, nah ini frame belakangnya seperti ini, hampir tidak terlihat las-lasannya seperti karbon. Cukup mulus untuk framenya, jadi belum ada lecet juga di si frame ini. Nah, gimana guys, menurut kalian ini cukup mulus, jadi hampir tidak ada lecet. Ke bagian sebelah kiri ini juga sama, masih mulus. Next kita ke sadelnya menggunakan bawaannya si Pacific. Nah, ini masih bawaan pabrikannya si Pacific Realisys 5 juga. Nah, kalau sadel ini lebih empuk ketimbang punya si Blizzard ataupun ketimbang punya Cameron. Ini lebih empuk ya. Untuk seat post juga masih menggunakan seat postnya Pacific. Seat clamp juga masih bawaan pabrikan atau seat clampnya si Pacific. Nah, kita masuk ke bagian, oh ya, tadi ada yang lupa untuk free hub. Nah, hub free hub yang di bagian depan ini menggunakan hub free hub dari Agathos. Dan juga pengeremannya yang tadi saya bilang itu dia menggunakan MT200. Nah, sudah hidrolik. Kita ke bagian belakang. Bagian belakang juga sama, pengereman masih menggunakan pengereman Shimano, hub free hubnya menggunakan Agathos. Cuma untuk si rotornya sepertinya bukan punya Shimano. Oke, lanjut ke bagian sprocket. Nah, sprocketnya seperti ini. Ini berukuran 1136T. Wah, pabrikannya kurang tahu ini guys, pabrikannya kayaknya bawaannya Agathos. Nah, untuk RD ini menggunakan RD Shimano Deore M6000, sudah lock. Nah, bedanya dengan si Pacific Blizzard 6 ini belum bisa open lock karena dia M610. Nah, ini sudah bisa di open lock. Kabelnya pun menggunakan kabel dari Jaguar. Untuk rantai menggunakan rantai YBN. Wah, sepertinya agak blur. Rantai dari YBN. Ini RD-nya 10 speed, kecepatannya di bagian belakang 10 speed. Dan untuk ke bagian depan, kita ke bagian FD dan juga crankset. Nah, untuk FD-nya menggunakan Shimano Deore. Ini masih bawaan pabrikan juga. Nah, untuk cranksetnya ini menggunakan Prohel X10. Nah, seperti ini. Sudah Holotech 2. Jadi untuk bagian BB-nya sini sudah berlubang atau sudah Holotech. Kecepatannya 3 speed. Jadi seperti ini. Nah, untuk si pedalnya menggunakan pedal dari merek Shun LP. Ini berbahan alloy. Jadi ini masih bawaan pabrikan semuanya. Dari bagian belakang pun tidak ada lecet atau tidak ada kerusakan yang parah. Jadi mungkin ini cukup rekomendasi di harga 4 jutaan.
menurut kalian gimana nih guys, dari review part by partnya satu persatu tadi, ini menurut kalian worth it nggak dengan menggunakan RD Shimano Deore M6000 dan juga beberapa partnya sih menurut gua ini masih cukup mulus, nggak ada yang lecet parah ataupun nggak ada yang retak di bagian frame. Sudah menggunakan shock dari XCM, stensionnya 30, travelnya 100. Jadi menurut kalian ini rekomendasi nggak di harga 4 juta rupiah atau 4 jutaan? Mungkin itu aja video gua kali ini. Buat temen-temen yang mau bertanya-tanya, berkomentar terkait dengan pembelian sepeda second kali ini, bisa di kolom komentar. Jadi mungkin sekian video dari gua. Jangan lupa terus saksikan channel gua, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa dibagikan kalau misalkan memang video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sekian video gua kali ini. Terima kasih. Salam gue, salam dua pedal dari gua Toton Mugiono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.